Yang saya hormati Pak Wakil Bupati, terima kasih berkenan sudah hadir. Kok ada lagu? Ya, yang saya hormati Pak dan Ramin dalam hal ini mewakili Bapak Dandim, saya minta maaf Bapak Dandim sudah datang dan mungkin kami terlambat nanti sampaikan mohon maaf ya Pak Dandim. Kemudian Pak Danki Pamtas mewakili Satgas Pamtas, terima kasih sudah hadir. Pak Ketua MUI, kemudian Romo Bo, ya saya panggilan akrabnya ini Romo ya, karena Romo sudah lama dari kami juga. Kemudian Bapak Ibu dari perbankan ya, saya ucapkan selamat datang, terima kasih sudah hadir. Bapak-bapak dari Pemda, pimpinan SKPD, berikut Bapak Kepala Desa ya, Kepala Desa, kemudian ibu-ibu pengurus Bayangkari, ya, Pak Kapolres dan rekan-rekan PJU yang lain. Di hari yang berbahagia ini, pertama mengucapkan terima kasih untuk pemerintah daerah, Bapak Bupati, karena kita sinergi. Saya masuk di sini kurang lebih saya berdinas 3 tahun 9 bulan. Nah, itu waktu yang cukup lama. Jadi kami saat itu datang di sini itu masih masa COVID. Kantornya juga masih puskesmas. Ya, tapi puji Tuhan karena penyertaan Tuhan saja kita semua bisa melalui COVID. Yang saat itu COVID itu di Malaka ini baru 20% yang vaksin. Bahkan sampai kita dongkrak sampai di 80% dari pandemi langsung dijadikan kepada endemi. Tidak perlu lagi khawatirkan karena sudah banyak diberikan vaksin terkait dengan COVID. Kemudian kami juga bersama-sama dengan Pemda maupun dengan rekan-rekan TNI, tokoh agama yang terus mendoakan kami proses-proses pesta rakyat, mulai dari pilkades, pilpres, pileg, bahkan sampai pilkada, dan itu selesai. Ya, itu berkat kerjasama dari kita semua, baik Pemda, TNI, peran dari tokoh agama, tokoh masyarakat, dan juga yang kami rasakan di sini itu benar-benar adalah doa dari para tokoh agama. Ini saya harus ulangi karena kalau kami tanpa didoakan oleh tokoh-tokoh agama ini kami nggak kuat di sini, nggak kuat. Tapi ternyata karena itulah kami bisa sampai detik ini dan menyelesaikan semua pekerjaan. Nah, yang berikutnya kami juga di sini menyampaikan terima kasih atas dukungan dari rekan-rekan perwira dan anggota semua ya, yang sudah bersama-sama setiap hari kerja tanpa lelah. Kadang waktu dengan keluarga juga tidak ada, kadang ada sampai pagi. Tapi itulah tugas kita. Ya, saya rasa di TNI Polri itu tugas seperti ini meninggalkan keluarga itu sudah sangat biasa. Karena kita memilih jalan hidup seperti itu. Mereka juga yang hadir juga dari rekan-rekan pengusaha yang selama ini juga mendukung kami. Mengucapkan terima kasih banyak. Pembangunan Polres itu berkat kolaborasi kita semua. Nah, selanjutnya di saat ini juga saya dengan istri tentunya kalau kita mau menyampaikan kan apa ya, kalau mau banyak disampaikan kalau kita terlalu banyak sebenarnya di sini, terlalu banyak ya, banyak teman, banyak juga rezeki. Mungkin satu Bapak Wakil Bupati yang ini perlu menjadi nanti pembicaraan bersama dengan Kapolres yang baru dan untuk agama TNI maupun
kami berupaya untuk melakukan itu. Peristiwa kemarin terakhir di alam itu kan sampai meninggal. Karena permasalahan sepele, hanya gara-gara pakai baju, malah dibawa oleh kuasa. Kemarin itu ditangkapnya di wilayah kita bahwa di mereka bersembunyi di sini. Jadi ini tokoh agama mungkin biar saya kasih tahu. Jadi kami dari Resta itu menelusuri yang bersangkutan, nangkapnya itu di wilayah kita. Sembunyinya di sini. Tapi kalau saya lihat, saya minta saya cek, oh ini kayaknya perburuan. Saya langsung kesini, saya suruh gerak, bantu, cek, ambil ini orangnya. Karena perintah Kapolres sangat berpacang pasti dapat. Dan puji Tuhan dapat. Ini perlu jadi perhatian serius Pak Wakil Bupati. Ya, kenapa saya perlu sampaikan ini? Kalau saya mau menyampaikan bahwa sudah tugas saya sudah selesai, tapi saya sedih. Saya sedih kalau kita semua tidak bisa berkontribusi di sana. Mungkin sedikit gambaran. Organisasi-organisasi ini kan tunduk di Undang-Undang Ormas. Di sana sudah sangat gampang untuk mengevaluasi. Sekali melakukan tindak pidana sudah sekian kali ada korban, mereka sebenarnya sudah bisa oleh Diskompol itu diberikan surat peringatan pertama, surat peringatan kedua, ketiga, kemudian ajukan ke pengadilan dan pencabutan surat keterangan terdaftar. Jadi negara hukum sebenarnya sudah memberikan semua regulasi itu dengan tahapan yang jelas. Gitu. Tapi ada solusi kedua yang kami melihat sepanjang masih sisa waktu ini, kami berpikir program Masta Citanya Pak Presiden ketahanan pangan, nah, mereka bisa dilibatkan sebenarnya. Karena jumlah mereka itu kalau melakukan seperti itu lebih kurang 6 ribuan Pak. Nah, kemudian yang kayak sakti itu lebih kurang 4 ribu. Nah, kalau 6 ribu sama 4 ribu itu 1 juta. 10.000. Nah 10.000 itu kalau dilibatkan pengelola lahan, uang sejahtera, malah ini sejahtera. Nanti Pak Wakil Bupati punya kekuatan di sini. Pak Wakil Bupati ada TNI, ada Polri, kopi banyak, personil Polres banyak. Tinggal lihat aja di mana mereka punya tempatnya, tetap bekerja. Nanti biar TNI Polri yang mengontrol. Saya sangat yakin bahwa tempat ini akan menjadi lumbung pangan dan lumbung ternak di NTT. Saya sangat yakin. Karena saya sendiri biar sapinya banyak. Itu. Hanya saya kasih lihat kalau kita duduk lahan banyak, tapi tidak bisa dikelola. Jadi itu Pak Wakil Bupati, mungkin sedikit pesan kami. Malaka akan maju jika kita berdamai. Ya, Malaka akan maju jika kita berdamai. Semua orang pasti punya kekurangan. Tapi kalau kita sibuk mencari kekurangan dan kelemahan orang, kita lupa memanfaatkan potensi dan kelebihan orang lain untuk membangun. Itu. Dan kami di institusi Polri juga, kalau secara khusus di Malaka kita punya slogan ya, supaya memberikan motivasi bagi personel kami untuk bekerja. Kami sampaikan setiap hari dan tidak pernah bosan. Sebagai pelayan masyarakat ya, kita seharusnya bekerja dengan penuh rasa syukur dan sukacita. Itu kalimat singkat yang gampang dicerna, bersyukur dan bersukacita. Pasti kita bisa melakukan semua hal itu dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik juga. Kesan selama di Malaka, masyarakatnya komunikatif, masyarakatnya baik. Jadi rekan-rekan yang masih tinggal di sini, jalinlah komunikasi yang baik dengan masyarakat Kabupaten Malaka. Berkolaborasi lah. Kita mendukung semua program pemerintah yang ada dengan tujuan untuk masyarakat Malaka menjadi lebih sejahtera. Saya rasa itu kami berdua saat ini hadir, kami tidak membawa
Polres Kupang Kabupaten itu polres jalur lintas, pinggir jalan, pas. Jadi kalau orang mau ke Kupang itu pasti lewat dari Cucur, habis dari Cucur lewat terus masuk belakang ke Polres Kupang Kabupaten. Jadi misalnya kalau ada yang ya secara khusus orang-orang Malaka, ya mau siapapun itu mungkin ada yang lewat situ pengen ya ini singgah ya singgah, nggak apa-apa. Jujur saja kami berdua ini kalau di sini sih kami merasa bahwa kami diterima sebagai keluarga juga di tempat ini. Itu saja saya sampaikan. Terima kasih atas dukungannya. Tuhan memberkati dan menyertai kita semua dalam pelaksanaan tugas kita.